Aku jatuh cinta padamu, namun kau telah berlalu. Tinggalkan rasa rindu di dalam hatiku, jadi belenggu. Semangat ya, semangat. Selamat pagi semua, selamat tahun baru, tahun 2026. Mudah-mudahan tahun 2026 kita kaya semua, sukses semua, jadi miliarder semua. Ya, jangan cari istri baru, jangan ya, cari istri yang tentunya yang lama saja udah ya. Jangan yang baru, kecuali Mas Bro bebas ya. Ini nanti akan saya bahas mengenai kripto. Ini yang jelas akan jadi hentakan harga mulai dari Januari ini. Nanti data-datanya akan saya sampaikan dan akan saya kasih untuk kalian. Namun saya sedikit akan mengingatkan seorang sahabat saya, sahabat yang dulu mantan pada kali libur nonton. Hati-hati mencari pasangan di medsos. Boleh-boleh aja bebas, tapi usahakan ya video call, paling tidak lihat mukanya. Saya itu kasihan, saya lihat di komen-komennya itu, maaf ya menyimpang dikit ya, itu sudah kikuk lagi, udah pasaran lama hampir setahun kok komennya itu dia itu belum pernah lihat wajah aslinya, itu belum pernah ya. Ini pacaran kok sama apa namanya foto poster ini orang waras atau somplak? Itu aja sih, saya ingatkan, hati-hati banyak penipuan ya. Lihat orangnya dulu kayak apa, kan banyak penipuan foto-foto yang kayak gitu tuh sering. Jadi ya menurut saya aneh aja itu. Oke kawan, langsung saya bahas. Ngapain lagi ya. Untuk PP makin keren, dan di AS sana itu lagi booming lagi untuk PP karena GZ kan di sana sangat terkenal juga dan sudah menyebar di mana-mana bahwa GZ adopsi besar-besaran, sampai ada yang mengatakan ini spekulasi gila, nggak pakai ngotak. Apa memang sudah diperhitungkan? Kalau kalian ya mungkin akumulasi ngotak, nggak ngotak kayak koin Breeze, kemudian koin Baby Doge, koin-koin yang nggak punya fundamental dihajar. Ini GZ itu kan orang cerdas, nggak mungkin lah seorang GZ kok apa namanya mendem kecubung katanya. Ini GZ ini ngapain ini, masuk PP banyak sekali itu diadopsi besar-besaran. Apakah ini emosi belaka ataupun memang udah direncanakan dan ada sesuatu yang besar ke depan? Kalau menurut saya sih, GZ itu kan bukan anak SD, bukan anak kecil, dia triliuner kawan, ahli blockchain terkemuka, kerja sama USD 1 dengan Trump ya. Sama GZ masa dia main-main spekulasi ataupun hanya sekedar emosi saja? Kan enggak. Market itu apa namanya, masa depan koin ini tergantung depth-nya, tergantung orang kaya di situ, tergantung GZ. Contoh ini BNB itu kemarin tuh ETF nggak ada, harganya berapa? Dari Sabah 3 juta sampai 22 juta. Ini pelajaran yang berharga, harus kalian tahu ya. Project apapun, sebagus apapun, teknologi secanggih apapun, tidak ada gunanya tanpa dibackingi orang besar. Kita aja, apalagi presiden, apalagi bupati ya, RT aja, apalagi lurah, RT aja harus orang yang ininya banyak. Kalau RT masih mending, di desa di kota kan ini harus banyak, agak orang kuat. Apalagi lurah ini pulusnya harus kuat ya. Kalau beda dengan di luaran sana, di sini kan perpulus-pulus. Jadi daerah saya aja yang jadi pengusaha aja, jadi pejabat itu pengusaha semua yang uangnya banyak ya. Kita nggak, ya udah rahasia umum ya, mau ngapain lagi ngomong juga, maaf aja ya, bukan singgung sana sini, memang faktanya seperti itu. Sama juga di PP. Coba koin yang projectnya bagus, Algorand, melempem toh, melempem. Tergantung daripada termasuk fundamentalnya koinnya, orang besar ada di situ,
termasuk orang kaya, triliuner, nggak ngasal. GZ pegang PP, terkenal kondang. Dan di dalam kehancuran harga turun kemarin tahun 2025 itu, yang bertahan PP meme coin ini akan jadi sorotan pelaku investor ke depan. Wah ya ini meme coin jagonya udah PP ya. Oke, langsung saya akan bahas mengenai apa yang akan terjadi di tahun 2026. Selamat tahun baru, sukses selalu, mudah-mudahan semua yang diinginkan terkabul ya. Apa yang punya hutang banyak bisa lunas, yang duda bisa nikah, yang belum bisa punya tabungan banyak punya tabungan banyak. Mudah-mudahan Mas Bro juga bisa jadi miliarder ya tahun 2026 ini ya. Kalau kita ditendang randa ya sekali-kali nanti kalau punya uang miliaran, perawan saya rasa mau lah. Bener kok, perawan tuh mau kalau kita punya uang miliaran tuh ya. Oke, untuk tahun 2026 likuiditas global menguat. Awal tahun 2026 dinilai jadi titik balik pasar kripto ya. Ada undang-undang clarity asset, ada pemangkasan suku bunga, sudah tutup tahun, kebutuhan sudah terpenuhi, semua sudah bayar pajak, dan uangnya buat apa lagi? Akan hitung-hitungan investasi lagi di awal tahun ya. Pada tahun 2026 dunia kripto mungkin akan menyaksikan indikator besar ya, yang dikenal sebagai bom likuiditas. Meskipun BTC mencapai rekor tertinggi sepanjang $126.000 pada Oktober tahun 2025 ya, berkat dukungan dari Donald Trump. Wow, mantap. Likuiditas besar akan bom di tahun 2026 di awal tahun. Apa saja? Oke, kita langsung bahas di sini untuk kalian semua ya. Selamat tahun baru, mudah-mudahan ketemu lagi di tahun 2027. Waktu itu nggak terasa. Kalau udah kepala 40 tahun kayak Mas Bro ya kalau usianya sampai 60 ya 20 tahun lagi udah siap gitu ya. Harus jangan terlalu ngoyo banget dalam arti ya santai aja, slow. Sudah tua, anaknya 2, mau cari suami lagi. Nggak pikir ya. Mohon maaf ya. Oke, pada tahun 2026 dunia kripto mungkin akan menyaksikan ledakan besar yang dikenal sebagai bom likuiditas. Meskipun Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa $126.000 pada Oktober berkat dukungan dari Donald Trump. Donald Trump ini ya. Wah, ini saya kalau muncul iklan kesel banget saya ya. Kemudian kenyataan ekonomi makro telah menghentikan kenaikan tersebut. Dalam kuartal terakhir pasar kripto kehilangan nilai hingga $1 triliun, memunculkan pertanyaan apakah era super cycle yang dijanjikan hanya tertunda atau benar-benar hancur. Kita akan bahas di sini. Kurang ajar bener ya. Saya biasanya akhir tahun gini, kemarin akhir tahun 2024 saya dapat mobil ya. Ini dulu pernah kehilangan juga, dapat lagi. Setiap akhir tahun kan biasanya kan terbang, ini yang terbang BTC aja sejak adanya Trump sama ETF ya. Kita nggak tahu nanti tahun ini tiba-tiba all season coin naiknya ratusan kali lipat, apakah nggak bisa ngawinin 2 orang sekaligus. Kacau pokoknya ya. Analis dampak regulasi baru ya, ini yang perlu kalian ketahui. CEO Real Vision menegaskan bahwa penurunan saat ini hanyalah fase korektif, koreksi aja kawan, dalam pasar bullish jangka panjang. Wow, mantap, maknyus. Pai menyoroti perubahan, bukan tai ya. Pal menyoroti perubahan regulasi sistem keuangan AS, khususnya rasio leverage, tambahan supplementary leverage rasio SLRI yang akan diberlakukan pada April tahun 2026.
Sebagai katalis utama, regulasi ini akan mendorong bank untuk menyerap lebih banyak obligasi pemerintahan AS, menciptakan leverage dan likuiditas besar dalam sistem perbankan. Wah, banyak perusahaan-perusahaan besar adopsi BTC, dan berikutnya adalah bank-bank akan juga investasi adopsi BTC, bank-bank besar di AS ya. Jadi Mas Bro itu pakai kacamata hitam itu masih awas, padahal tulisan kecil, apalagi lihat yang mantep yang agak cantik dikit di Jogja, di Semarang kelihatan dari sini. Iya, kalau lihat uang sama perempuan itu kelihatan sama kali ya, lihat uang sama perempuan itu kelihatan, tapi begitu lihat catatan hutang nggak kelihatan. Kurang ajar bercanda kawan ya. Menurut PAL, likuiditas merupakan faktor utama yang mempengaruhi 90% dari pergerakan harga BTC. Waduh, diperkirakan bahwa peningkatan pasokan uang global M2 akan mulai membanjiri pasar pada Januari dan Februari 2026. Ini adalah bom meledak yang dipercaya akan memicu fase berikutnya dari siklus kripto. Wah, mantap. Ini yang perlu kita pelajari, pelajaran itu yang mendalam. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Kalau kita mencari calon suami juga sama, dipelajari dulu. Mukanya kelihatan enggak, orangnya kelihatan enggak. Di dalam kripto pun harus belajar yang sungguh-sungguh seperti itu, enggak main-main ya. Jangan ngasal-ngasalan, berbahaya. Menurut saya begitu. Kalau ngasal-ngasalan ya di dalam kripto, di dalam mencari apapun itu sama, nggak boleh ngasal, harus jos dalam pemikiran. Sebetulnya kalau umpamanya Mas Bro ini ya, cerita dikit ya, nggak apa-apa curhat untuk kalian sambil bercanda-canda. Kalau orang bini ninggalin Mas Bro itu orang goblok sebetulnya. Orang kerjanya di rumah begini, tiap hari di layar, mau keluyuran kemana, mau selingkuh kemana, mau macam-macam kemana, itu dari hal yang kecil saja sebetulnya udah paham. Memang saya nggak bisa kayak bahasa cinta yang ini enggak, tapi rasa sayang itu ada di sini, bukan hanya di bibir. Di bibir tuh apaan ya, 6 bibir itu nggak sama dengan ini, yang penting hati ya. Oke, lanjut. Menurut PAL, likuiditas merupakan faktor utama yang mempengaruhi 90% dari pergerakan harga BTC. Diperkirakan bahwa peningkatan pasokan uang global akan mulai membanjiri pasar pada Januari dan Februari tahun 2026. Ini adalah bom yang dipercaya akan memicu fase berikutnya dari siklus kripto. Wah, mantap jaya. Gila, mantap juga integrasi teknologi besar dan kripto. Tuh ya, teknologi nggak ada artinya kalau modalnya nggak besar. Teknologi itu membakar uang, modal nggak ada modal, jual tokennya udah pada uang investor masuk, dia butuh modal, debtnya jual. Hati-hati. Makanya kalau kita mencari koin yang punya itu top CMC yang 3 juta itu ya per koinnya, kemudian yang meme coin PP yang punya GZ adopsi banyak itu ya. Oke, di sisi lain Manangin partner dan pokoknya tulisannya kecil ya, Dragonfly tahu nggak? Dragon tuh naga ya, butterfly kupu-kupu. Melihat katalis tahun 2026 berasal dari peluncuran dompet oleh Big Stack dan integrasi stablecoin oleh perusahaan Fortune 100 dalam operasi sehari-hari mereka. Bagi Qureshi, bukan hanya tentang penambahan uang dalam sistem tetapi tentang menjadikan kripto sebagai bagian tak terlihat dari tumpukan
fintech global. Wow, mantap, Manius, goyang, serok, ya itu. Aku jatuh cinta padamu, namun kamu telah berlalu. Itu suaranya. Tinggalkan rasa rindu di dalam hatiku, jadi belenggu pret ya. Sambil canda, ini kan tahun baru, nggak usah pakai yang apa serius-serius banget. Yang penting infonya serius untuk kalian ya, paham ya. Mohon maaf ya. Kolesi memprediksi bahwa PTC akan diperdagangkan di atas 150.000 US dollar pada akhir tahun 2026. Nah, ini menarik. Akhir tahun 2026 bisa. Tapi kalau ini saya takutnya jebakan tahun 2026 itu malah nanti sudah bare akhir tahunnya, digunting dulu di bulan 4 ataupun bulan 4 tahun ini. Soalnya buru-buruan TP. Jadi hati-hati. Yang penting nanti kalau 3-4 bulan ini kuartal pertama terbang, gunting dulu. Urusan tahun 2026 ngaceng lagi, nanti setelah turun masuk lagi. Nggak mungkin kan ngaceng terus gini kayak pohon bambu. Ya pasti ada turunnya ya. Kita kalau udah cuan TP dulu. Kalau nanti tahun 2026 kejadian PAM lagi sesuai yang diprediksi ya, kita masuk di saat turun. Pokoknya nggak mungkin nggak turun, pasti naik, pasti ada turunnya. Setelah naik kan pada rebutan TP gitu ya. Dan juga si Kolesi memprediksi bahwa Bitcoin akan diperdagangkan di atas 150.000 US dollar pada akhir tahun 2026 meskipun dominasi pasar BTC diperkirakan akan menurun. Ini menunjukkan bahwa modal akan beralih ke aset yang lebih produktif dan protokol utilitas bukan hanya berfungsi sebagai emas digital. Pastinya masuknya ke altcoin kan ya. Kalau BTC kan emas digital, kalau altcoin yang ada utilitas yang nyata di dunia maya. Kalau BTC kan hanya memang itu enggak ada depnya, memang enggak ada utilitas yang nyata. Ya aset digital itu emas itu ya, emas digital lah gitu ya. Ngatel. Prediksi pertumbuhan stablecoin. Kolesi juga sangat optimis terhadap stablecoin dan derivatif. Memprediksi bahwa pasokan stablecoin akan tumbuh sebesar 60%. Dengan pertumbuhan ini, stablecoin akan mencapai rekor tertinggi baru dan menjadi jalur pembayaran utama untuk internet. Wah, ini kalau stablecoin hidup, kita ambil mumpung murah, ambil ini nih. Apa namanya si plasma XPL itu kan jaringan yang nol gas fee ya, yang nol, pokoknya bebas biaya. Itu apa namanya blockchain yang memang dirancang untuk stablecoin, bisa masuk di situ ya. Ini menandakan transisi industri dari pasar abu-abu menjadi pilar utama kebijakan ekonomi AS. Dengan demikian, bom likuiditas tahun 2026 mungkin akan diingat sebagai pemicu yang mengubah siklus 4 tahunan menjadi super siklus permanen. Tahun 2026 berpotensi menjadi tahun terkuat bagi pasar kripto. Wow, super siklus ya, terus pokoknya itulah. Kalau pagi-pagi belum ngopi begini ya, nggak ada bikinkan kopi, istri mana mas belum minggat ngejar-ngejar lain, yang dikejar foto poster dari gambarnya dari Korea itu. Padahal orangnya belum pernah ketemu itu ya. Jadi mudah-mudahan betul-betul masa ini menandai transisi industri dari pasar abu-abu menjadi pilar utama kebijakan ekonomi Amerika. Dengan demikian, bom likuiditas tahun 2026 mungkin akan digital diingat sebagai pemicu yang mengubah siklus 4 tahunan menjadi super cycle permanen. Tahun 2026 berpotensi menjadi tahun terkuat bagi pasar kripto. Cukup, saya rasa kalian capean ya semalam pada garang tikus Mas Bro aja bara habis bakar-bakar. Itu kalau anak saya tuh bakar-bakaran tuh minta uang, padahal tadi udah saya bikinkan
belikan sate itu di depan tuh dimakan tuh, habisin tuh. Saya paling ngambil 2 tusuk aja, takutnya kalau banyak-banyak ngaceng. Repot ya, bahaya. Karena sendirian saya mending 2 sudah habisin semua kamu tuh ya. Nah habis itu Pak nggak bakar-bakaran udah sama teman-temannya sana patungan, ngapain sama bapak. Kalau dulu waktu masih bujang ya bakar-bakaran di sana di sini seneng. Malah justru saya waktu di Jakarta itu saya kasih 500.000, temen itu kan uang banyak. Waktu di BSD ada di Pamulang, ayo Mas Bro bakar-bakaran, tenanglah nih saya kasih uang aja. Memang waktu itu saya pengusaha di sana nggak main-main loh. Ayo Mas Bro bakar-bakaran, gampang, saya punya kontrak banyak tuh dulu, punya kontrak banyak, ambil semua. Kalau ada pembukaan Ramayana, Robin Hood, Matahari, pasti Mas Bro di bel, pasti di bel. Pembukaan baru Mas Bro, mau pameran, oke. Tuh setan yang paling mahal di Jakarta yang saya alami pada waktu itu, yang belum saya sentuh mall di Jakarta itu Taman Anggrek. Saya nggak masuk Taman Anggrek, tapi kalau yang lain Blok M Plaza, Pondok Indah, dari Mall Bogor sampai Cilegon, itu udah saya hajar semua. Ketika ada pameran pasti Mas Bro masuk itu. Tapi waktu itu saya masih kuat sewa di Pondok Indah itu, per meternya ya menggunakan dolar. Tapi yang paling berat tuh di Mall Taman Anggrek itu dulu memang kelasnya beda, kelihatan perusahaan-perusahaan. Kalau saya kan perusahaan abal-abal, perusahaan abal-abal. Ya saya punya CV, ya ada logonya CP, tapi CP-nya CP gelap, nggak pernah lapor, nggak pernah lapor aja nggak tahu CP-nya kemana. Yang penting saya masuk Ramayana, Borobudur, CP inilah gitu, diterima jadi pameran gitu aja. Ambil barangnya tinggal tarik aja dari Mangga 2, dari Jembatan 5, tarik cerot, sebar di pameran. Nggak punya modal Mas Bro, punya. Nggak punya modal gampang, tinggal kirim barang yang banyak, Mas Bro mau pameran, siap, bayarnya nanti belakangan. Itu enak. Saya kasih tahu ini anak-anak muda, kalau di Jakarta, kalau kalian kreatif, saya tuh padahal kerja, sambil kerja dulu di Indo Realty, sambil kerja. Tapi ini cerita ya, ini pengalaman cari uang supaya nggak jangan kripto doang, terutama yang di Jakarta ini ya. Tinggal geser doang dari Jakarta Utara ya, buang ke Jakarta Selatan, Bogor, Cilegon, apa di situ barang-barang yang lagi laku, yang lagi laris, kalian mainkan. Ini ilmu untuk kalian. Ini sungguh yang di Jakarta terutama, kan banyak subscriber saya yang di Jakarta. Jadi gini cara mainnya. Apa yang lagi hit di situ? Antena dalam, serang antena dalam. Ambil di Mangga 2, harganya nggak pantas, murah banget. Bisa berkali-kali lipat dijual daerah lain, spekulasi semua. Kemudian anak kos lagi rame, MUK yang langsung ada ceplosan listrik. Itu zaman saya loh, kalau sekarang. Kemudian skuter, lagi rame skuter. Itu aja. Sekarang lagi rame apa? Sepeda listrik, pasti di sana murah. Sepeda listrik hajar, pasti murah. Ya, main pameran sepeda listrik. Ya itu, motor listrik Pak ya itu ya. Itu enak banget ngambil musim Kanebo, racun tikus juga saya jual. Promosinya apa? Racun tikus mati kering tidak bau. Saya tuh ngoceh di situ, mati kering tidak bau. Padahal kalau sudah pernah dikomplain ya, Pak ini buat di hotel loh Pak, saya beli banyak ini. Betul Pak, matinya kering nggak bau. Bener Pak, ya bener aja udah. Habis itu apa terjadi? Didatengin saya pakai seragam. Ya, didatengin pakai seragam, Mas yang bener dong, ini tikusnya mati sih mati, tapi buahnya minta ampun, saya paling gede bau tikus. Bapak lihat Pak, lihat nggak Bapak ini tikus itu makan? Ya nggak lihat. Nah makannya sedikit ya pasti bau, tidak sesuai dengan obat racun itu. Kalau makannya banyak berarti obat pengeringnya ya tikusnya kering. Padahal makan dikit makan banyak tikus ya nggak kering. Kacau ya. Itu saya belajar main sales di Jakarta tuh, jual-jual produk begitu tuh, ada AK99 untuk pembersih ini, pembersih itu, macam-macam. Pengalaman saya tuh banyak.
Bener. Cuma kalahnya di tikung nada aja saya keselnya. Itu ya, jadi pengalaman yang di Jakarta geser aja tuh di eh, Jakarta Utara lempar ke Jakarta Selatan. Apalagi musim game, musim Sega pindah ke PlayStation. Itu sedikit saya cerita agak ngawur ini ya. Tapi ini ilmu untuk anak muda bermanfaat supaya kripto itu kan naik turun harus punya usaha sampingan yang lain. Jadi termasuk ini nih, barang ekspedisi yang dari China sana itu, waktu itu kan muncul PlayStation. Itu di ekspedisi itu masih ditahan, belum dikeluarkan karena Sega masih laku. Itu mainnya begitu. Nanti kalau Sega sudah nggak laku, harganya dibuanting jatuh, baru dikeluarkan lagi produk kedua PlayStation. Itu permainan ekspedisi. Kalau di luar sudah ada, di Indo belum dikeluarkan, dan itu dulu. Nggak tahu kalau permainan sekarang mungkin sudah global ini, sudah main ekspor impor secara langsung ataupun langsung di sananya juga langsung buang ke sini, nggak tahu. Kalau zaman sama sih enak gitu lagi gitu. Kalau sekarang saya udah nggak main gituan lagi sih, jadi ya mau buat apa uangnya? Uang banyak Mas Bro, banyak. Uang banyak, cuan PP kok nggak banyak gimana ya. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, agak ngelantur dikit karena ini tahun baru. Selamat tahun baru teman-teman, dan Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama 1 tahun ini pasti banyak berkutakan, ngomong ranjang, ngomong ini hanya sebagai ya untuk supaya suasana cair, nggak tegang saja. Jadi nggak ada yang aneh-aneh dan menyinggung sana sini. Mohon maaf yang masih pada setia, sampai yang subscriber yang udah pada lama, yang di grup sudah lama dari tahun 2023, yang udah cuan, udah beli mobil, udah beli rumah, ada beli kontrakan, banyak banget. Yang japri-japri udah cuan banyak, yang sukses yang masuk tahun 2023. Kalau yang masuk di tahun 2024 di bulan akhir tahun, yaitu yang celaka. Memang ada cuan, ada enggak tergantung ikuti sejak lama. Nah ini yang masih murah akan pam kan, ada SPL, ada koin fun, ada Aster. Yang baru-baru kalian tembak untuk nanti long invest untuk supaya naik cuan ratusan kali lipat. Gitu aja ya. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa memble mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.